อกติดใจไปแล้วก็เพลงรักเธอไม่รู้ตัวติดกับดักเธอเข้าแล้วให้ฝืนหัวใจอยู่ได้ไงขอโทษทีได้ไหมลบไม่หายไปถ้าลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยทำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกที Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salvatore Hayonisa dengan NIM 230401366 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Matsuyama Madani. Kali ini mau sedikit menjelaskan tentang React Native. React Native ini ada di mata kuliah pemrograman mobile. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau semacamnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu pengertian React Native ya. React Native itu framework open source yang dikembangkan oleh Facebook. Itu tuh sekarang jadi Meta, yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform atau cross platform seperti Android dan iOS menggunakan JavaScript dan React. Dengan React Native kita bisa membuat aplikasi mobile yang memiliki tampilan dan performa mendekati native tanpa perlu menulis kode terpisah untuk setiap platformnya. Selanjutnya itu konsep utama React Native. React Native itu menerapkan konsep yang mirip dengan React untuk web, namun hasil akhirnya adalah aplikasi mobile native, bukan aplikasi web. React Native juga menggunakan prinsip yang sama seperti React untuk pengembangan antarmuka, yaitu ada komponennya itu unit penyusun UI yang bisa digunakan ulang. Misalnya itu ada tombol, from, input, atau bahkan halaman penuh bisa dibuat sebagai komponennya. Lalu ada state dan props, itu untuk mengelola data dinamis dan komunikasi antar komponen. Props itu data yang dikirim ke komponen dari komponen induknya, itu bersifat read only. Kalau state itu data internal dari komponen itu sendiri yang bisa berubah seiringnya waktu, misalnya karena interaksi pengguna. Keduanya ini digunakan untuk mengelola data dan komunikasi antar komponen. Lalu ada virtual DOM, itu mirip dengan React, tapi untuk React Native ini diterjemahkan ke native UI komponen. Di React Web, Virtual DOM akan dirubah menjadi elemen HTML. Di React Native, Virtual DOM akan diterjemahkan ke dalam elemen UI native, seperti text, view, image, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai komponen asli di Android atau iOS. Selanjutnya itu ada bagaimana React Native bekerja. React Native tidak menggunakan DOM seperti aplikasi web, melainkan menggunakan JavaScript Bright menjembatasi kode JavaScript dengan komponen natif Android atau iOS. JavaScript Bright juga itu bisa disebut jembatan komunikasi antar kode JavaScript dan komponen natif. Bright ini mengizinkan React Native untuk menjalankan logika aplikasi dengan JavaScript, lalu mengubah tampilan dengan komponen asli dari platform seperti UI View di iOS atau View di Android. Di slide ketiga ini ada kelebihan React Native, yaitu yang pertama ada cross platform, itu satu basis kode untuk dua platform sekaligus, yaitu Android dan iOS. Ini bisa menghemat waktu dan biaya juga karena tidak perlu menulis dua versi kode yang berbeda. Lalu ada hot reload dan fast refresh, itu bisa melihat perubahan kode secara langsung tanpa compile ulang seluruh aplikasinya. Lalu hot reload ini juga memungkinkan melihat community dan library besar, banyak plugin dan komunitas aktif. Terus fast refresh juga menyegarkan tampilan aplikasi secara instan saat terjadi perubahan kode tanpa perlu compile ulang dari awal. Ini bisa mempercepat proses perkembangannya. Lalu ada native performance, itu hampir sama dengan aplikasi native yang lainnya jika dioptimalkan dengan baik. Lalu di slide selanjutnya ada kekurangan React Native. Yang pertama itu ada bright latency, itu komunikasi antara JavaScript dan native bisa menjadi bottleneck. Masalah kompatibilitas, beberapa fitur native juga terbaru mungkin belum langsung tersedia. Ketergantungan pada native modul, kadang perlu menulis kode natifnya, Java atau Kotlin atau Swift atau OBJ-C untuk fitur khususnya. Di slide ini tuh ada tools yang umum digunakan. Yang pertama itu ada Expo, itu tuh framework dan platform untuk membuat aplikasi React Native dengan lebih mudah tanpa konfigurasi natif di awalnya. Kelebihannya itu tidak perlu mengatur konfigurasi natif seperti Android atau iOS pada awal saat pengembangan. Fungsinya itu mempercepat proses development, cocok untuk prototype atau aplikasi sederhana. Yang kedua itu ada REST Navigation, itu untuk navigasi antar layar, mendukung berbagai jenis navigasi seperti stack, tab, dan drawer. REST Navigation itu sangat mudah digunakan dan sangat fleksibel. Yang ketiga ada Redux atau MobX, itu tuh untuk manajemen state kompleks. Kalau Redux itu lebih populer dan struktur, tetapi lebih fairbox, sedangkan MobX itu lebih sederhana dan reaktif. Yang ketiga ada Metro Bundler default React Native, itu juga untuk memaketkan kode JavaScript, memaketkan file JS agar bisa dijalankan di aplikasi mobile dan cepat dan mendukung hot reloading.
Di slide ini itu ada testing di React Native. Testing ini penting untuk memastikan kalau aplikasi itu stabil. Unit testing itu juga menggunakan JETs untuk mengetes fungsi dan komponen kecil, juga untuk menguji fungsi-fungsi kecil dan komponen terpisah. Umumnya menggunakan JETs. Library testing populer di ekosistem JavaScript. Komponen testing juga menggunakan React Native Testing Library untuk menguji komponen React Native secara menyeluruh. Gunakan React Native Testing Library ya. Lalu ada end-to-end testing atau E2E, itu dengan detox untuk menstimulasikan interaksi pengguna di aplikasi aslinya. Terus bisa menstimulasikan interaksi pengguna nyata di aplikasi. Terus gunakan detox, itu menjalankan aplikasi di emulator atau simulator, melakukan klik, input, scroll, dan sebagainya secara otomatis. Terus menjamin aplikasi berfungsi seperti di dunia nyata. Di slide ini juga ada tentang debugging dan development tools. React Native Debugger itu gabungan dari Redux, DevTool, dan Chrome DevTool. Terus itu sangat berguna kalau kita pakai Redux untuk state management. Kalau bisa melihat perubahan state, action yang terjadi, dan melakukan debugging JS seperti di Chrome. Terus Viper itu tool buatan Meta untuk debugging React Native. Bisa buat melihat log, state, performance. Selanjutnya itu ada Chrome DevTool, itu untuk inspect console log dan network request, lalu menelusuri dan memodifikasi kode JS saat runtime. Di slide terakhir ini ada peluang karir dan industri. React Native ini banyak dipakai di startup hingga perusahaan besar karena efisiensi developmentnya itu. Contoh perusahaan yang memakai React Native ini, pertama ada Meta, itu buat Facebook dan Instagram. Yang kedua ada Airbnb. Yang ketiga itu ada Discord, menggunakan React Native untuk sebagian dari aplikasi mereka. Ada Uber Eats juga menggunakan React Native untuk bagian UI tertentu. Lalu ada Walmart, itu untuk efisiensi pengembangan dan maintabilitas aplikasi mereka. Di sini juga ada peluang kerja di bidang React Native. Itu yang pertama itu ada full stack developer, yang kedua ada mobile apps developer, itu fokus mengembangkan aplikasi mobile lintas platform. Terus yang ketiga itu ada front end engineering, itu membangun antarmuka pengguna UI atau UX yang responsif dan efisien di perangkat mobile. Mereka juga seringkali bekerja sama dengan back end engineering atau UI UX designer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan kata, ya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada. Bye. Of the tide